Hai, selamat pagi. Selamat pagi buat anak-anakku sekalian, anak kelas 10. Semoga anak-anakku sekarang dalam keadaan sehat. Ya, tetap di rumah dan tetap belajar. Ingat, jangan keluar rumah karena kondisi saat ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu di sini. Ingat, kita belajar tentang prakarya ya. Prakarya yaitu bidang kerajinan ya. KD atau kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah memahami perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Nah, kemudian indikator yang dicapai adalah memahami perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Nah, sebelum kita mempelajari tentang bagaimana perencanaan menghasilkan kerajinan yang berinspirasi budaya non-benda, kita akan mempelajari tentang kebudayaan tradisional. Ya. Budaya tradisional ini adalah sebagai inspirasi dalam menghasilkan kerajinan atau karya yang mampu kalian buat di rumah ya, dengan memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita ya. Indonesia adalah negara yang besar yang memiliki beraneka ragam suku dan budaya. Menurut Badan Statistik tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Bagaimana kita mampu memanfaatkan kebenarekaragaman budaya yang kita miliki ini dalam menghasilkan kerajinan? Nah, di sini sebelum mempelajari tentang kerajinannya ya, di sini kita akan mempelajari tentang apa itu budaya tradisional. Kebudayaan tradisional pada umumnya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah budaya non-benda dan budaya artefak atau budaya yang berobjek benda. Nah, ini budaya non-benda, kerajinan budaya non-benda akan kita pelajari. Inilah yang kita pelajari saat ini ya, di semester ganjil. Untuk semester 2 nanti kita akan mempelajari tentang kerajinan ya yang berinspirasi pada kebudayaan artefak atau objek benda ya. Nah, kita akan mempelajari apa contoh-contoh budaya non-benda. Nah, budaya non-benda itu sendiri adalah budaya yang bukan merupakan wujud benda ya. Berarti di sini contohnya adalah yang pertama adalah pantun. Apa itu pantun? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat terkenal dalam bahasa Nusantara. Pantun ini berasal dari daerah Minangkabau. Ya, di sini akan saya contohkan salah satu contoh daripada pantun. Buah salak enak rasanya, serat tanda pohon berduri. Orang galak seram rupanya, tampang saja bukan di hati ya. Itu adalah contoh dari pantun. Itu gambaran ya, bahwa walaupun biji salak itu enak rasanya, katanya buah salak itu enak rasanya dan seratnya tanda pohon berduri ini, bahwa orang yang galak itu hanya dari luarnya saja, hatinya enggak galak gitu. Itu gambaran ya. Yang kedua adalah cerita rakyat. Cerita rakyat ini adalah
kisah legenda yang diceritakan secara turun-temurun dan memiliki mengandung nilai yang ingin nilai-nilai moral yang ingin disampaikan. Ya, contohnya apa? Contoh cerita Si Maling Kundang. Si Maling Kundang adalah cerita seorang anak yang durhaka terhadap ibunya. Dia tidak mengakui ibunya. Ya, ini adalah contoh daripada cerita rakyat, di mana si maling kundang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tarian daerah. Tarian daerah ini adalah gerak tubuh secara irama senada dengan alunan musik daerah yang kita miliki, ya. Ada banyak tarian daerah yang kita miliki. Kalau dari Sumatera Utara ada tortor, ya. Ada tortor, ada dari daerah yang lain ada tari piring, ya, tari piring, macam-macam. Yang berikut adalah acara adat. Acara adat adalah kebiasaan turun temurun, ya, sekelompok masyarakat yang berdasarkan budaya adat istiadat. Contohnya apa? Contohnya tepung tawar. Nah, ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Melayu, yang berartikan sebuah tanda ucapan syukur. Misalnya pelantikan seorang gubernur, pelantikan orang-orang tertentu, pernikahan. Ini biasanya dilakukan acara tepung tawar. Kemudian yang terakhir adalah mitos. Mitos ini adalah penafsiran cerita masa lalu yang dianggap benar atau yang dianggap benar, namun kebenarannya belum bisa kita buktikan sampai saat ini, ya. Contohnya adalah cerita Nyai Roro Kidul, seorang ratu penghuni pantai selatan, ya, yang tinggal di pantai selatan yang memiliki kecantikan yang luar biasa. Ya, ini adalah satu mitos. Tidak ada yang mampu membuktikan hal tersebut. Itulah yang dimaksud dengan budaya tradisional. Untuk memahami materi kita mengenai kerajinan budaya non-benda, di sini Ibu membuat tabel, ya, yang menunjukkan budaya non-benda dan kerajinan yang bisa kita buat. Ya, di sini hanya contoh, ya, contoh saja. Nanti kamu bisa menganalisis sendiri dalam kehidupanmu sehari-hari, ya. Ini nanti tugasmu di rumah, ya. Kamu buat menurut versi kamu. Ini menurut versinya Ibu Manurung, ya. Di sini saya contohkan yang pertama adalah cerita rakyat. Cerita rakyatnya adalah cerita Si Maling Kundang, ya. Cerita Maling Kundang ini, ya, penjelasannya di sini menceritakan tentang anak yang durhaka kepada ibunya, ya, yang dikutuk menjadi batu, ya. Kerajinan yang bisa dibuat atau yang dapat dibuat di sini adalah membuat lukisan dari biji-bijian, ya, yang menggambarkan si maling kundang yang dikutuk oleh ibunya. Contoh yang kedua di sini adalah tari daerah, tari enggang. Tari enggang ini berasal dari Kalimantan, ya. Tari enggang merupakan di sini suku Dayak mengakui nenek moyang mereka menyerupai burung enggang. Jadi tari ini adalah tari memuliakan leluhur masyarakat Dayak, ya, di Kalimantan sana, ya. Contoh apa yang bisa, kerajinan apa yang bisa kita buat dari budaya tersebut, dari tarian tersebut, ya, dari tarian daerah, karena ini tarian daerah, ya. Dari tarian daerah tersebut kita bisa membuat kerajinan batik dengan motif khas dari burung enggang. Burung enggang memiliki motif yang memiliki warna hitam dan warna kuning, ya.
inilah dia. Ada ciri khas daripada motif burung enggang. Ya. Ini digambarkan dalam tarian burung enggang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mitos. Mitos cerita Nyai Roro Kidul, ratu lelembut di tanah Jawa yang berada di pantai selatan. Ya. Wanita yang sangat cantik katanya. Ya. Ini kerajinan apa yang bisa kita buat? Kerajinan membuat gantungan kunci yang menggambarkan rupa dari Nyai Roro Kidul yang sangat cantik. Tuh ya. Ini contoh-contoh ya. Bukan berarti ini saja, bisa Anda kembangkan. Bukan hanya terpatok dalam satu kerajinan ini, bisa dalam bentuk yang lain yang kamu akan buat. Ini contoh yang saya buat ya. Kemudian yang keempat adalah tari daerah. Tari Sigale-gale. Tari Sigale-gale ini adalah tarian yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya dari Samosir ya. Dari Samosir, Kabupaten Samosir. Ini budaya masyarakat dari Pulau Samosir yang menceritakan seorang raja di Samosir yang kehilangan anaknya satu-satunya karena meninggal. Nah, karena kesedihan yang luar biasa yang dirasakan oleh raja karena anaknya meninggal tadi, beliau sakit. Karena dia berobat pada orang pintar menyatakan bahwa dia harus membuat boneka Sigale-gale sebagai perwujudan dari anaknya yang sudah meninggal. Ya, ini adalah cerita tari Sigale-gale. Jadi boneka ini dibuat seolah-olah hidup dengan menari. Ya, sebenarnya sih kalau saya bilang Sigale-gale ini wayangnya orang Batak. Kalau orang Jawa ada wayang, di tari Sigale-gale ini adalah wayangnya suku Batak. Kemudian kira-kira apa? Kerajinan apa yang dibuat? Nah, membuat miniatur Sigale-gale ya, yang dapat diperjualbelikan hingga dapat dijadikan salah satu souvenir. Kita buat miniatur daripada Sigale-gale. Bisa dari bambu, bisa dari benda-benda yang ada di sekitar kita, yang kita bentuk sedemikian rupa dan menarik bentuknya. Bisa dalam bentuk yang lain. Ini kembali saya katakan, ini hanya salah satu bentuk kerajinan dari budaya non benda yang kita miliki. Artinya ini bisa menjadi sekian banyak kerajinan yang kamu buat. Nah, untuk ini coba kamu nanti buat di rumah ya. Kira-kira dari budaya non benda yang kita miliki itu yang 5 tadi ya, cerita rakyat, pantun, tari daerah, mitos ya, dan lain-lain. Coba kamu buat kira-kira kerajinan apa yang ada di pikiranmu, idemu apa ya, ide apa yang bisa kamu gambarkan, kerajinan apa bisa kamu buat di sini. Bukan hanya satu, bisa kamu buat 10, di sini bisa kamu buat 10 kerajinan, di sini juga bisa kamu buat 10 kerajinan. Tolong nanti kamu kerjakan di rumah ya. Saya harap dari pertemuan kita hari ini kamu mengerti mengenai kerajinan budaya non benda. Oke, selamat pagi. Semoga harimu cukup bahagia. Kita lanjutkan di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih.